Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri menyambut kehadiran dari mempelai perempuan. Kita menyanyikan lagu pujian Mas Pernikahan. Kita semua bergembira dalam Tuhan meneguhkan nikah. Insan dua, satu padu, sehati menempuh hidup baru. Bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Panjang hidup, rukun padu, saling mengasihi, menghormati. Allah Bapa melindungi, jauhkan dari segala derita susah. Sukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Berkat Tuhan diberikan, anugerah-Nya pun dilimpahkannya. Hidup suci dan berbakti, bersatu padu di dalam kasih. Bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon berkat dan anugerah-Mu
dalam pemberkatan nikah buat saudara Binahati Harefa dan saudari Yusmin Waru. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kedua mempelai ini dan memberikan sukacita yang besar kepada semua yang hadir di dalam upacara ini. Padamu ya Tuhan, kami serahkan kebaktian kami, memohon berkat daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, kita berkumpul di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat ini untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini di dalam pernikahan yang kudus. Pernikahan merupakan suatu lembaga kehidupan manusia, ditetapkan oleh Tuhan ketika manusia belum berdosa, dan melambangkan kesatuan rohani antara Kristus dan gerejanya. Pernikahan diperindah dan diagungkan oleh Kristus dengan kehadiran dan mujizatnya yang pertama yang ia lakukan di kota Kana pada zaman dahulu kala. Pernikahan juga dipuji oleh Rasul Paulus sebagai suatu lembaga kehidupan manusia yang terhormat. Oleh karena itu, hendaknya pernikahan tidak dimasuki tanpa pertimbangan yang matang dan hati-hati. Sebaliknya harus dengan penuh hormat, dengan bijaksana, penuh kesadaran, dan dalam takut akan Tuhan. Menyadari bahwa maksud dan tujuan pernikahan ditetapkan adalah sebagai berikut. Pertama, pernikahan ditetapkan agar satu dengan lainnya bisa saling menolong dan menghibur, baik dalam masa berkelimpahan maupun dalam masa kekurangan. Kedua, pernikahan ditetapkan untuk meneruskan keturunan yang akan dibesarkan dalam takut akan Tuhan untuk kemuliaan namanya yang kudus. Ketiga, pernikahan ditetapkan sebagai penangkal terhadap dosa dan untuk menghindari percabulan, sehingga orang-orang tidak memiliki karunia hidup sendiri boleh menikah dan memelihara diri mereka sebagai bagian tubuh Kristus yang tidak bercela. Ke dalam lembaga pernikahan yang kudus inilah sekarang kedua orang ini akan dipersatukan. Oleh karena itu, jika ada seorang yang bisa menunjukkan suatu alasan yang layak mengapa kedua orang ini tidak boleh secara sah dipersatukan, hendaknya ia berbicara sekarang. Dan apabila tidak, maka setelah ini, biarlah ia tidak lagi mempersoalkannya untuk selama-lamanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pernyataan kesediaan. Jadi saya akan bertanya dulu pada mempelai pria. Binahati Harefa, apakah kamu bersedia menerima perempuan ini sebagai istrimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? Apakah kamu bersedia untuk mengasihinya, menghiburnya, menghormatinya, dan menjaganya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya saja selama kalian berdua hidup? Dijawab. Saya bersedia. Yusmin
Waruwu, apakah kamu bersedia menerima laki-laki ini sebagai suamimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? Apakah kamu bersedia untuk mematuhinya dan melayaninya, mengasihinya, menghormatinya, dan menjaganya, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya saja selama kalian berdua hidup? Saya bersedia. Siapa yang mengantar perempuan ini untuk dinikahkan pada laki-laki ini? Ya, silakan duduk. Sekarang kedua mempelai saling berhadapan dan jabat tangan untuk pertukaran ikrar. Silakan mengikuti saya. Kita lihat kepada mempelai perempuannya dan lakukan ikrar ini. Saya Pinahati Harefah. Melihat ya kepada mempelainya. Menerimamu Yusmin Waruwu sebagai istriku, untuk dimiliki mulai dari hari ini dan seterusnya, baik untuk susah atau senang, kaya atau miskin, sehat atau sakit, untuk dikasihi dan dihargai sampai kematian memisahkan kita, sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus. Demikianlah ikrar ini aku berikan kepadamu. Sekarang untuk mempelai perempuan, ya, lihat kepada mempelai laki-lakinya. Saya Yusmin Waruwu. Saya Yusmin Waruwu. Menerimamu. Pinahati Harefah. Sebagai suamiku. Untuk dimiliki. Mulai dari hari ini. Dan seterusnya. Baik untuk susah. Atau senang. Kaya atau miskin, sehat atau sakit, untuk dikasihi, dihargai dan dipatuhi, sampai kematian memisahkan kita, sesuai dengan ketentuan Tuhan yang kudus. Demikianlah ikrar ini aku berikan kepadamu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pertukaran cincin. Cincinnya dipasangkan, nanti ikuti perkataan ini. Nah, ikuti kalimat ini. Dengan cincin ini, aku menikahimu. Dengan tubuhku, aku memuliakanmu.
aku memuliakanmu, dan dengan segala harta milikku, dan dengan segala harta milikku, aku memberkatimu. aku memberkatimu. Dalam nama Bapa, Di dalam nama Bapa, Anak, Anak, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dipakaikan. Ikuti. Dengan cincin ini, Dengan cincin ini, aku menikahimu. aku menikah Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak, Anak, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Nah, silakan berlutut untuk berdoa bersama. Silakan berlutut. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang dan berdoa untuk kedua mempelai ini. Pinahati Harefa, Yusmin Waruwu, yang telah datang dipersatukan sebagai suami dan istri di dalam Tuhan Yesus. Bapak berkatilah mereka dan pimpinlah hidup mereka bersama, mulai dari hari ini dan seterusnya. Agar hidup mereka selalu penuh dengan anugerah daripadamu dan pimpinan dari Tuhan. Dan hidup mereka bisa berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan berdiri. Ya, dikasih bunganya. Mereka yang telah dipersatukan Tuhan, janganlah kiranya ada yang menceraikan. Karena Binahati Harefa Yusmin Waruwu telah menyetujui untuk hidup bersama dalam pernikahan. Dan hal ini telah disaksikan di hadapan Tuhan dan jemaat ini. Dan mereka juga telah memberikan ikrar satu kepada yang lainnya. Dan menyatakannya dengan pemberian dan penerimaan cincin. Maka saya sekarang menyatakan mereka adalah suami dan istri. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan dibuka cadarnya. Baik, bisa hadap ke depan ya. Kita dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Yosua, pasal yang ke-24, ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya ini. Hari ini kita datang ke rumah Tuhan ya dengan hati yang bersyukur. Tentu juga dengan sukacita yang besar.
ya terutama untuk kedua mempelai dan semua keluarga yang mengasihi mereka. Dari awal pernikahan ini, marilah kita mempunyai sebuah tekad yang baru. Tekad yang akan kita pelihara seumur hidup kita bersama-sama. Tekad yang tetap akan kita jalankan di dalam membangun rumah tangga kita, di dalam membesarkan anak-anak yang akan Tuhan anugerahkan. Supaya hidup kita bersama sebagai satu keluarga Kristen selalu disertai oleh Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Dan selalu memberikan kita damai dan sukacita yang besar. Apa komitmen atau tekad yang mau kita lakukan ini? Mengikuti apa yang disampaikan oleh Yosua. Dia mempunyai satu tekad dan dia ucapkan di depan orang-orang Israel bahwa dia dan seisi rumahnya mereka akan beribadah kepada Tuhan. Yosua harus menjadi teladan untuk kita semua. Sebagai satu keluarga Kristen, kita ingin hidup kita ini beribadah kepada Tuhan. Dan ini harus kita mulai pada saat kita menikah. Dan kita ingat terus, inilah harus saya lakukan. Sebagai sebuah keluarga Kristen, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita bersama, sebagai suami dan istri, kita saling mengingatkan. Dalam dunia ada kelemahan, ada pencobaan. Kita bisa melupakan Tuhan. Tapi sekarang kita tidak sendirian. Kita telah hidup berdua. Sepasang suami istri. Jadi ada yang mengingatkan. Kalau kita melihat suami kita atau istri kita tidak begitu berdoa lagi, tidak lagi rajin membaca firman Tuhan, tidak begitu giat ke gereja untuk beribadah, kita harus saling mengingatkan. Nah, kemudian ketika kita diingatkan, maka kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai suami atau istri yang memperhatikan kita, supaya kita jangan sampai jauh meninggalkan Tuhan. Ketika kita diingatkan, yang kita rasakan haruslah berterima kasih kepada Tuhan. Ada yang mengingatkan saya. Kita segera kembali kepada Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Apabila kita lakukan hal ini, beribadah kepada Tuhan, maka kita tahu selalu akan ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan rumah tangga kita bisa berjalan dengan harmonis. Dan selalu bisa disertai dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi untuk Pak Bina ya dan Yusmin, hanya satu hal ini yang kita sampaikan, beribadah. Ya, sebagai suami dan istri kepada Tuhan. Seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami serahkan kepadamu kedua mempelai yang baru ini. Dan juga semua keluarga yang ikut bersama-sama di dalam upacara ini. Dan kami Tuhan
juga mempunyai tekad yang sama. Kami dan keluarga kami akan hidup beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekarang saya akan mengundang kedua mempelai maju ke depan, lalu saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan juga maju ke depan untuk menandatangani piagam pernikahan ini. Silakan. Sekarang kita akan bangkit berdiri untuk menyanyikan satu lagu pujian, Kasih yang Sempurna. Kasih sempurna melebihi karku, oh bertelut penyembah memuji. Beri anugerah pada mereka berdua, disatukan kasih-Mu selamanya. Hidup sempurna jadi saksi mereka, saling kasih dan saling percaya. Kesabaran, kelembutan dan berani, tiada sakit, takut dan sengsara. Dan anugerah-Mu menghapus air mata, beri pada mereka damai sentosa. Tambah hari bertambahlah mulia, hidup bagai fajar tak bersurut. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah beserta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kedua mempelai kita persilakan untuk meninggalkan aula ibadah.
Amen.